ada di Desa Kuadungan ya. Desa Kuadungan itu masih termasuk salah satu desa yang ada di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kabarnya memang di daerah Kuadungan ini penghasil kopi yang sangat luar biasa dan kopinya itu langka. Kalau biasanya adanya kopi merah, kopi hijau, tapi di sini itu kopi kuning. Nah, seperti apa? Pengen tahu toh pemirsa semuanya, kopi kuning itu seperti apa? Yuk, kita jalan, kita nanti akan menikmati kopi kuning. Oh Pak, sedang apa Pak? Sedang jemur kopi, Pak. Oh, kopi. Berarti Kopi ini benar Arabica, ya? Kata orang itu di daerah Kuadungan itu terdapat banyak kopi. Ya. Tapi kalau kemarin kita itu lihat perhatikan juga kopi robusta itu di daerah Gesing. Sekarang di sini di Kuadungan adalah spesifikasinya adalah kopi Arabica. Tapi kopi Arabica sendiri ada beberapa jenis. Ya, Berapa jenis, Pak? Dua macam. Ya. Apa aja Pak? Bisa ceritakan Kopi Pak? Arabica yang merah gini biasa, terus ada yang yellow. Oh, yellow. Bourbon, ya. Waduh, ada Yellow yellow. Yellow apa Pak? Yellow bourbon. Yellow bourbon. Nah, Itu, seperti apa? bijinya semakin matang, bukan semakin merah seperti ini, tapi semakin kuning. Oh gitu. Tapi karena ini sudah dijemur jadi seperti ini. Gitu Pak. Ya. Kalau bedanya yang kuning sama yang lain itu apa Pak? Kalau kuning ya memang dari varietasnya. Varietasnya. Kalau rasanya lebih dominan, lebih apa? Lebih manis, terus aromanya juga lebih kuat. Aromanya lebih kuat, rasanya juga lebih manis. Ya, tapi cenderung soft. Cenderung soft. Waduh. Jadi ini mungkin kopi-kopi ini bagi yang apa namanya yang suka dengan kafein yang rendah ya Pak? Ya, kafein rendah. Karena memang benar ya, Ya, kafeinnya kalau rendah. Arabica kafein rendah. Rendah, memang beda. Kalau yang kemarin tuh kafeinnya tinggi-tinggi, sehingga kalau pemirsa yang kurang suka dengan kafein yang tinggi ya mau nggak mau kita harus milih yang kopi kuning ya Pak. Ya, kopi kuning. Oke Pak, mungkin Bapak selain sebagai petani juga ya, petani pengusaha juga, katanya Bapak juga punya jasa roasting atau Jasa roasting di gimana rumah. Pak? Di Oh rumah, gitu. ya. Boleh kita nanti lihat Monggo, prosesnya monggo. Pak? Ya, siap. Nggih. Nggak jauh ya Pak ya? Nggak jauh. Tinggal jalan aja. Nggih. Sekarang saya sudah berada di rumah Pak Yainal. Kita akan melihat bagaimana sebenarnya kopi kuning ya Pak ya. Ya, Kopi kuning yang punya keistimewaan tersendiri. Setidaknya nanti pemirsa bisa juga menikmati kopi kuning. Ya kalau pengen ya mesti datang ke Kuadungan ya. Oke, kita akan masuk ke rumah Pak Yainal. Di rumah Pak Yainal ini terdapat banyak pilihan. Ada kopi semuanya Arabica, tetapi yang paling banyak digemari yaitu Yellow Caturra. Ini Yellow Caturra ini sangat luar biasa menurut Pak Yainal. Mungkin Pak Yainal bisa menjelaskan Pak, kopi ini seperti apa Pak? Yellow Caturra atau yang di sini bisa disebut Yellow Bourbon, atau kita lebih senangnya Yellow Sindoro. Oh Yellow Sindoro mah dengan Ya, apa bahasa lokal ya, Ya, bahasa sininya bahasa Yellow Sindoro. samangnya itu Ya. bahasa samangnya itu Yellow Sindoro. Ya, mungkin teruskan Pak bisa. Pak. Yellow Sindoro itu salah satu kopi yang Arabica dengan varietas yang asal muasalnya dari kita ambil dari Caturra itu daerah Timur. Oh, malah dari Timur. Ya, Bibitnya dibawa ke sini ya, Pak. dibawa ke sini. Bibitnya dibawa ke sini. Lalu pengembangannya seperti apa Pak? Pengembangannya awalnya cuma 1-2, terus karena masyarakat bisa membedakan rasanya karena lebih clean, aromanya juga lebih kuat. Jadi untuk 3 tahun belakang ini kita memberdayakan petani untuk lebih banyak membudidayakan kopi
Arabica dengan varietas yellow. Ini. Kalau secara ekonomis itu lebih memberikan nilai tambah bagi masyarakat Ya, sini. karena barangnya lebih sedikit, jadi harganya juga lebih tinggi dari kopi-kopi biasanya. Oh gitu. Ini Bapak selain itu roasting juga Pak? Iya, ini selain kita kopi juga kita menyediakan jasa roasting. Oh gitu. Jadi Bapak ini double, beliau selain petani, pengusaha, juga dia punya usaha jasa untuk roasting. Roasting kopi ya. Roasting kopi. Mungkin banyak juga yang mereka kayak mungkin kafe-kafe yang dia tidak bukan sebagai petani, tetapi dia hanya ingin mengembangkan kopi, menggunakan jasa Bapak untuk roastingnya itu. Ambil kopi dari sini terus di roasting sekalian terus nanti di Oh gitu, ya. di bawah ya, Ya, Pak. ya. Iya. Ya, pemirsa tadi sudah melihat bagaimana kopi ini melalui proses roasting ya. Jadi, apa Pak? Penyangrean. Roasting atau penyangrean. Intinya Bapak pemirsa sudah melihat prosesnya ini, kemudian yang terbaik seperti apa Pak untuk roasting itu Pak? Roasting karena Arabica itu yang kita ambil adalah aroma terus ke rasa dan lain-lain. Jadi profil roastingnya kita ke medium. Ini medium. Oh medium. Ya. Memang ada yang lain Pak selain medium? Ada yang light to medium, ada yang kalau robusta karena memang dia cenderung ke pahit ya. Biasanya kita dark roast. Oh dark roast. Ya. Pak yang menggunakan jasa Bapak ini dari mana aja Pak? Rata-rata teman-teman kafe di Temanggung, Wonosobo ada juga. Tapi yang paling banyak petani di daerah sini. Oh petani daerah sini, jadi Ya, petani setelah ngambil ya mengolah sendiri, kemudian selain dijual terus dia juga bisa merasakan kopi mereka itu seperti apa rasanya. Oh gitu. Ya. Ya. Di sini kira-kira ada berapa petani Pak di daerah Kalau Kuadungan? di Kuadungan itu hampir semuanya petani kopi walaupun tidak kopinya itu cuma sebagai tirasering atau pendamping di tembakau. Oh istilahnya ini tanaman tumpang sari Ya, ya? tanaman tumpang sari. Jadi meskipun lahannya luas, tetapi ya. ada pohon-pohon yang di sela-sela itu ya, Ya, Pak nanamnya betul, Pak ya. betul. Jadi kalau orang sini tetap wajibnya ya tembakau. Tembakau ya. Baru di samping-sampingnya tembakau itu Ya. kopi. Tapi kalau secara jujur Pak untuk Ya. hasil tembakau sama kopi ini seperti apa Pak menurut Bapak? Kalau Kenapa saya- Bapak sendiri mesti harus terjun ke kopi? Apakah ada keuntungan yang lebih bagus sebenarnya ke depan? Kalau saya lebih memilih kopi karena komoditas yang terakhir tahun-tahun terakhir ini harganya paling stabil ya cuma kopi. Oh, nah makanya memang dulu ada kata-kata bahwa kalau bukan orang Temanggung, apa Pak istilahnya wong Temanggung nek ora dadi nandur mbako dudu wong Temanggung Iya, ya Pak. iya. Nah, tapi mungkin belakangan ini sudah mulai pola pikirnya berubah karena Di samping tembakau tembakau, itu kita juga juga mengolah kopi. Karena Terus memang bawang merah dan bawang merah dan lain-lain. Karena memang tembakau sendiri ibarat kata itu seperti gambling. Ya, kan? gambling. Gambling itu kadang-kadang harga bagus,
kadang-kadang harganya jelek meskipun barangnya itu bagus. Nah inilah yang kadang-kadang membuat petani itu kurang nyaman ya, meskipun itu tetap dijalani, tetapi belakangan ini petani di Temanggung ini sudah mulai merasakan bahwa kopi bisa lebih memberikan kepastian dalam penghasilan. Ya, dari segi harga pun lebih karena ada standarnya. Ada kopi yang standarnya. baik, harganya baik, kopi yang jelek juga harganya kurang baik. Ya. Ya, oke, makanya sekarang petani tembakau di Temanggung mungkin bisa mulai beralih dengan cara tumpang sari itu tadi untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik untuk menghidupi keluarga. Ya, pemirsa, tadi sudah melihat bagaimana proses roasting ya. Nah, sekarang saatnya kita akan melihat bagaimana cara untuk menyeduh ya Mas, Iya, menyeduh kopi. Nah, ini kebetulan salah satu barista yang diandalkan di Desa Kuadungan ini sudah cukup berpengalaman, sehingga saya yakin banget bahwa kopi yang akan diseduh ini akan membuat sesuatu yang sangat luar biasa. Oke, monggo Mas, coba Mas. Ya, dengan proses yang mungkin kita juga agak sedikit bersabar ya, karena Iya, tadi ini ada pemanasannya pemanasan juga. dari Api itu ya, api Mas, yang kecil tapi beraktivitas dengan baik. Gitu. Menurut Mas, kalau kita menyeduh ini dengan alat ini ya, Iya. dengan alat-alat yang tradisional biasa itu seperti apa? Kira nikmatnya gitu Mas. Nikmatnya, aromanya dapat, rasanya kopinya dapat, terus asidnya juga dapat. Asid. Iya. Apa itu asid? Asid itu seperti fruity, bodinya tebal. Gitu ya. Asid menghasilkan apa itu? Asid Asid itu fruity, menjadikan fruity, bodinya tebal, flavor. ya. Jadi ada satu yang khas ya Mas. Iya, yang khas ya. Kalau menurut Mas sendiri yang mungkin sudah berpengalaman ya sebagai barista ini, kalau masyarakat sini senang yang menggunakan ini apa dengan cara yang tradisional Mas? Kalau masyarakat sini senang yang menggunakan tradisional. Tradisional berarti ini hanya orang-orang tertentu aja. Iya. Gitu ya. Mungkin alat ini juga mahal Mas. Iya, lumayan mahal. Lumayan mahal. Lumayan mahal. Saya belum tentu kuat beli. Tapi lebih baik saya menikmati aja, karena apapun, karena saya tidak tahu, ya kan, tentunya harus belajar panjang, lama. Tapi ketika kita ketemu barista yang satu ini, ya sudahlah, kita menerima apa adanya aja. Jadi nanti saya akan menikmati kopi yang hasil dari alat apa Mas namanya? Sifon. Alat sifon. Oke. Sudah mulai proses ya, Mas? Proses naik. Butuh waktu 5 menit tadi ya? Iya, dari awal mulai Dari awal kita mulai, mulai ya. menyeduh. Itu 5 butuh menit. Waktu 5 menit. Ini sudah mulai Iya. kelihatan tanda-tandanya. Air yang tadi di bawah mendidih, dia naik. Nah, nanti sebentar lagi dia turun sendiri Mas. Turun kalau udah api dimatiin. Oh gitu. Sebelum mati dimatiin kita diaduk dulu. Gitu. Heeh. Oh, diaduk begitu ya. Jadi karena masyarakat biar tahu seperti apa prosesnya yang higienis ya kan. Iya. Minum kopi kalau cara memasaknya sendiri bersih, Iya.
ya kita akan mendapatkan sebuah kenikmatan tentunya. Asik banget ya. Oh, ini ada bunyinya kuduk gitu kayak kereta api. Iya. Bunyinya kuduk. Nah, sekarang ditutup nih. Bentar, Ditutup sebentar. biar aroma dan rasanya keluar. Nah, biar aroma dan rasanya keluar, tapi tetap ada berkutuk. Iya. Masih ada. Setelah kita tutup, kita turunkan air. Oh, turunkan airnya ini, bunuh. Iya. Apinya dibunuh. Nah, Turunkan airnya. airnya turun. Nah, ini proses inilah yang sangat luar biasa ya. Loh Mas, itu kok saya dengar bahwa orang-orang kok minum kopi nggak pakai gula, itu seperti apa? Sensasinya itu seperti apa? Kalau pakai gula kan merusak cita rasa kopinya. Oh gitu? Iya. Yang namanya minum kopi itu kan nggak mungkin kopi itu manis. Nah, kan Pak, kita kopi pahit itu gimana cara cari manisnya? Wah, berarti saya salah nih, pengetahuan saya selama ini salah. Biasanya kopi itu pahit itu sebenarnya yang dicari aroma dan dan rasa sweetnya. Jadi minum kopi pahit bagaimana bisa menimbulkan rasa manis. Iya. Nah, kalau saya balik Pakai gula, waduh salah. Oke Mas, jadi saya tambah pengetahuan. Iya. Siapa tahu nanti saya bisa menjadi seorang barista. Ini sudah mulai dituangkan ke dalam segelas cangkir. Kalau dulu itu ada sebuah film, memang judulnya Secangkir Kopi Pahit. Itu waktu saya muda, itu bintang filmnya Christine Hakim dan Slamet Raharjo. Benar-benar ini secangkir kopi pahit. Wah, Mas, gimana sih? Oh, terima kasih Mas. Mas, ajarin saya minumnya seperti apa Mas? Tapi ini kayaknya masih Caranya panas ya. Diseruput aja Pak. Diseruput? Iya. Ya apa Mas? Us, lagi-lagi seruputannya. Saya ini bisa nyeruput apa nggak tahu nih. Saya pengen belajar juga nih. Waduh. Gimana Pak rasanya? Ya rasanya memang beda ya. Iya. Kopi kuning itu kan beda nih. Dari tanamannya udah beda ya kan. Aromanya tadi. Nah ini saya belum bisa mendapatkan rasa kopi pahit yang bisa manis, itu belum. Tapi harus belajar. Iya, harus belajar itu. Kalau nggak belajar nggak bisa ya. Iya. Pak? Aduh. Boleh nih, boleh bergaya sedikit nih kayak orang kaya aja kan. Nah, orang kaya minum kopinya kan begini, betul ya? Iya. Nah, ini lihat orang kaya minum kopi. Lu jadi malu sendiri ya, tapi nggak apa-apa, kita coba lagi. Itu Mas. Iya, benar. Nah, ini dia. Dapat kan Pak? Dapat manisnya. Nah, siapa yang nggak suka? Kita kan cari yang manis-manis bukan? Nah, kalau nyari yang pahit ya kopinya aja, tapi kita bisa merasakan manisnya, terutama manisnya cinta kopi negeri tembakau, ya kan? Oke. Nah, produk-produknya sudah sangat banyak sekali dan terkenal di mana-mana. Di mana-mana. Di mana-mana. Bapak kita pinter sekali. Iya. Di mana-mana ada kopi Pak Yainal. Iya. Wadungan. Tadi nyarinya susah banget, tapi enggak ding. Kita cukup dari puskesmas, ya kan? Iya, Puskesmas Wadungan. Kalau dari arah Paraan kita kanan, tapi kalau dari arah Wonosobo kita kiri. Cari namanya Pak Yainal, pasti ketemu. tahu semua. Pasti tahu semua. Iya. Loh Pak, bisa dilihat nih. Iya. Ini kok produk Bapak ini apa nih? Ini kok yellow Yellow, yang Yellow Sindoro. tadi, Yang tadi ini dari mana? bahan dari Flores Bajawa. Flores Bajawa. Nih, wah ini ada lagi nih. Ini ada kopi lanang. Nah, kopi lanang. Saya juga lanang loh. Apa Pak manfaatnya Pak? Kopi lanang itu rasanya lebih kompleks karena memang dari biji tunggal. Terus katanya juga bisa untuk kejantanan. Katanya, tapi itu mitos. Katanya mitos itu untuk kejantanan. Ya.
Makanya saya juga pengennya sih apa ya, makan atau minum? Oh minum, ya Minum, Pak, minum minum. kopi. Kopi itu minum, jangan salah makan. Jangan salah minum. Nah, ini kopi lanang khusus untuk laki-laki. Tapi jangan salah, kata Bapak Yanel juga ada kopi yang untuk perempuan. Ya, Apa Pak namanya Pak? perempuan itu biasanya ini Apa ini? green coffee Green coffee. Ya. Oh, untuk memperlancar metabolisme, memperlancar metabolisme, memaksimalkan pembakaran kalori. memaksimalkan pembakaran kalori. Ya, untuk diet biasanya. Untuk diet ibu-ibu yang mungkin umurnya ya, 45, kalau minum ini terus Jadi 20. jadi 20 katanya. Ya Allah, jangan ditukar-tukar loh. Kalau sudah punya yang 45 tahun, jangan minta ditukar yang 25. Susah nanti tambahnya. Bener kan? Makanya. Oke. Yang jelas kita akan menikmati kopi-kopi yang beraneka ragam ya Pak ya dari Temanggung. Nah, ini adalah sebuah kopi-kopi yang sangat luar biasa dari kopi negeri tembakau. Oke Pak, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.